Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Angelin Jordan dari kelas B dengan NIM 21095111066. Pada video kali ini akan dibahas mengenai 3 topik utama, yaitu mengenai persiapan kelahiran, seperti persiapan apa saja yang dilakukan menjelang kelahiran. Yang kedua, proses kelahiran, seperti tindakan apa yang dilakukan saat babi sedang melahirkan. Dan yang ketiga, setelah kelahiran, meliputi perawatan apa saja yang dilakukan setelah kelahiran. Sebelum membahas persiapan kelahiran, saya akan menjelaskan mengenai proses kebuntingan dan kelahiran. Pada babi, tahap yang pertama adalah induk bunting awal. Segera setelah babi darah atau induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan pengecekan setiap 20-21 hari selama 2 kali berturut-turut untuk memastikan kebuntingan sudah terjadi. Kebuntingan yang sudah terjadi ditandai dengan babi tidak memperlihatkan tanda-tanda estrus. Hari kebuntingan dihitung saat babi dikawinkan dan hari partus 115 hari kemudian. Jika keadaan memungkinkan, setelah babi darah atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya harus terpisah dari induk kering atau babi darah lainnya, yaitu pada kandang khusus induk bunting. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkelahian dan sebagainya. Sampai 2,5 bulan pertama, tidak ada hal-hal istimewa yang perlu dilakukan dalam menangani induk bunting awal ini. Makanan diberikan dalam jumlah biasa, yaitu 2,5 kg per ekor per hari. Pada induk babi bunting, pemberian pakan bertujuan untuk perkembangan janin secara optimal, mempersiapkan induk untuk menyusui, dan mencapai target berat badan, sehingga induk mendapatkan ketebalan lemak punggung sebesar 18-20 mm saat melahirkan. Selanjutnya, tahap yang kedua, yaitu induk bunting akhir. Sebulan sebelum tanggal penetapan kelahiran disebut sebagai masa kebuntingan akhir. Jika memungkinkan, persiapkan kandang khusus untuk partus. Pada akhir kebuntingan ini, induk tidak dicampur dengan induk kering atau status lainnya. Kandang harus cukup ruangan untuk induk berjalan-jalan guna memperlancar peredaran darah saat proses kelahiran. Induk dan kandang harus selalu bersih. Seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak. Hal ini perlu untuk induk beradaptasi dengan lingkungan kandang yang baru. Sebelum dimasuki induk untuk beranak, kandang didesinfeksi dan induk dimandikan, yakni dibersihkan dengan sabun dan air hangat. Selanjutnya, persiapan kelahiran. Ada 2 persiapan yang perlu diperhatikan, yaitu persiapan kandang dan persiapan induk. Persiapan kandang dilakukan dengan membersihkan kandang dan menjaganya agar tetap bersih dan kering. Sedangkan persiapan induk dilakukan dengan mengamati tanda-tanda kelahiran. Tanda-tanda kelahiran tersebut dapat berupa induk mulai berbaring, kemudian membentangkan tubuhnya dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Selain itu, pada puting susu babi juga mulai mengeluarkan air susu. Setiap bergerak, cairan akan dipaksa keluar dari alat kelamin hingga fetus keluar dengan usaha induk mengeluarkannya perlu diperhatikan. Induk akan mulai bergemetar dan menekan dadanya pada selang waktu tertentu. Seekor induk atau babi darah biasanya beranak dengan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggung pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Tetapi dalam keadaan terisolasi, induk dapat melahirkan sebagian anaknya pada keadaan terbaring dengan perut di bagian bawah, bahkan dapat juga melahirkan dengan posisi kaki ke atas satu. Biasanya, anak babi dilahirkan dengan jarak waktu kurang dari 1 menit hingga 20 menit. Bantuan harus diberikan apabila terjadi suatu penundaan atau ketika terjadi ketegangan tanpa seekor pun anak babi dilahirkan. Induk yang sedikit terlambat beranak harus disuntik dengan 2 mili ekstrak pituitari pada bagian paha. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormonal, maka perlu diinjeksi untuk mempengaruhi ternak dengan oksitoksin atau sejenis obat lainnya dengan aktivitas oksitoksik. Bahan ini hanya merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian mempercepat pengeluaran fetus. Lalu selanjutnya kita memasuki proses kelahiran.
Pada proses kelahiran, kita dapat melakukan pemeriksaan saluran kelahiran untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kelahiran. Kemudian kita harus menjaga lingkungan agar tetap tenang dan kondusif. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan atau reaksi akan beranak pada babi. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Dan yang terakhir, kita menunggu hingga semua anak babi keluar. Jika terjadi gangguan sulit pengejan, induk dapat disuntik dengan oksitosin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah seluruh anak babi dilahirkan, maka berlanjut ke persiapan apa saja yang harus kita lakukan setelah kelahiran. Setelah kelahiran selesai, lakukan manajemen pengendalian reproduksi postpartum dan bersihkan kandang serta keringkan kandang. Kandang yang bersih dan kering membantu anak babi terhindar dari mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair yang dapat menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi sangat menonjol apabila tata laksana dan pemeliharaan induk dan anak kurang baik. Baik, selanjutnya mengenai apa saja yang harus dilakukan sebelum 24 jam anak babi dilahirkan. Segera setelah anak babi dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Hal ini dilakukan agar babi menjadi kering dan mencegahnya dari kedinginan. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut agar babi dapat bernafas secara bebas. Jika babi tidak bisa bernafas secara bebas, pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat lepasan cairan dari lubang hidung. Selain itu, dapat juga dengan mengurut pelan-pelan pada bagian dada dan mengisap keluar cairan dari lubang hidung anak babi. Lalu yang kedua adalah memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti mengikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Setelah itu, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tincture untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang ketiga, memotong gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara seperti memegang ukat anak babi dengan satu tangan, di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan satu arah berlawanan. Kemudian jari telunjuk dimasukkan pada satu sisi mulut, persis di belakang gigi jarum mendekati ujung lidah. Selanjutnya dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, gigi dipotong di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang keempat, memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Yang kelima, mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama yang disebut sebagai kolostrum, yang dimana mengandung daya tahan tubuh yang tinggi.
Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir, sebagaimana fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Apabila anak babi yang lemah, maka harus diberikan kesempatan yang baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing ini. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus dilakukan setelah 24 jam kelahiran anak babi seperti penyuntikan zat besi, pembuatan tanda dan nomor, kastrasi atau kebiri, penitipan anak babi dan makanan buatan, dan pengaturan suhu pada kandang. Penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun suntikan. Dalam air susu induk kandungan zat besinya sangat rendah dan anak babi yang lahir menyimpan zat besi dalam jumlah yang terbatas, di mana biasanya hanya mencukupi kebutuhan dari 1 minggu setelah lahir. Penyuntikan zat besi dan ikatan lainnya biasanya dianjurkan diberikan ketika babi berumur 3 hari, tetapi hasil yang memuaskan dapat diperoleh jika anak babi disuntikan sewaktu-waktu pada minggu pertama setelah lahir. Penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mempertahankan hemoglobin pada taraf yang sangat tinggi, tetapi dapat menyebabkan luka pada tempat penyuntikan. Selanjutnya, pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengkafir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Pada peternak kecil biasanya memberi tanda pada anak babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dan dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan ear tag, cap bekar, pilox, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Selanjutnya, penitipan anak babi dan makanan buatan. Anak babi kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka sehingga tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk yang demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak babi yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lainnya dalam suatu kelompok bibi. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 40 jam setelah kelahiran. Pemindahan baik dilakukan lebih dini dalam kehidupannya sebelum pemilikan puting sudah tetap dan anak babi yang kuat dan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Para ahli dari Universitas Dakota Selatan menyarankan menggunakan air susu campuran dengan komposisi 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi dengan 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, dan dengan telur mentah. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampur dan disimpan dalam temperatur 33 derajat, kemudian dikocok-kocok dan dipanaskan sampai temperatur 29 derajat Celcius. Sebelum diberikan kepada babi, hal ini harus dilakukan terlebih dahulu. Pemberian makan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menggunakan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompakan ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung pada setiap ekor babi. Setiap ekor babi menerima kurang lebih 15 cc campuran pada 5 jam pada hari pertama setelah kelahiran dan 20 cc pada hari kedua. Selanjutnya, pengaturan suhu kandang.
Anak babi yang baru lahir tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sebelum 2-3 hari. Tambahan panas diberikan selama keadaan dingin atau cuaca sedang buruk. Salah satu cara umum yang dilakukan untuk menanggulanginya adalah menggunakan lampu 250 watt yang digantung. Hal ini berguna untuk memberi kehangatan dan menarik perhatian anak babi agar menjauhi induknya apabila tidak sedang menyusu. Bola lampu digantung kira-kira 70-76 cm dari lantai dan disesuaikan dengan pertumbuhan anak babi. Lalu ada juga kebutuhan makanan. Anak babi tumbuh dengan cepat dari sejak lahir, sehingga kebutuhan makanannya pun akan meningkat dengan bertambahnya umur. Air susu dari induk akan menurun setelah puncak produksinya yang dicapai kurang lebih 3 minggu setelah beranak, sehingga pemberian zat makanan dan ransum anak babi yang lezat dan disukai anak babi sangat diperlukan. Memberi makanan ke anak babi pada waktu menyusu baik dimulai pada umur kira-kira 1 minggu. Hal ini memberikan jaminan bahwa anak babi mengkonsumsi makanan penguat yang cukup untuk sebelum produksi air susu dari induk mulai menurun. Anak babi yang dibiasakan untuk memakan ransum kering sebelum menyusapi adalah menguntungkan baik untuk proses pencernaan maupun untuk tingkah laku makannya. Pembentukan lebih awal kemampuan bakteri dari pencernaan makanan yang bukan susu akan memperkecil cekaman penyapihan dan dari segi tingkah laku hal tersebut. Sekian penjelasan mengenai tata cara penanganan kelahiran anak babi dari sebelum kelahiran hingga setelah kelahiran anak babi. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya akan tutup penjelasan ini. Terima kasih.